gagasan paling populer yang paling disukai oleh banyak filosof hari ini. Dan gagasan ini sangat influensial, yaitu ada relasi antara kuasa dan pengetahuan. Foucault punya jargon seperti Francis Bacon di awal-awal Renaissance, yaitu knowledge is power, dengan konotasi yang berbeda. Di awal-awal Renaissance, knowledge is power itu berarti barang siapa pinter maka dia punya kekuatan. Tapi kalau di Foucault definisinya agak dibalik. Barang siapa punya kekuatan, punya kekuasaan, maka dia bisa mengkontrol pengetahuan. Jadi kekuasaan, katanya Foucault, selalu terartikulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. Tak baca, nanti tak jelasin. Kuasa memproduksi pengetahuan, dan bukan saja karena pengetahuan berguna bagi kekuasaan, tapi juga karena tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan. Untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan pengetahuan mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan. Karena setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Setiap kekuasaan selalu berpretensi menghasilkan rezim kebenaran tertentu yang disebarkan lewat wacana yang dibentuk oleh kekuasaan. Itu narasinya. Penjelasannya gini. Mungkin di Indonesia pengalaman dengan Orde Baru, pengalaman dengan Orde Lama, pengalaman dengan Orde Reformasi, pengalaman dengan Orde apa setelah reformasi. Hari ini masih reformasi apa sudah selesai reformasinya? Pasca reformasi, post reformasi ya. Ya. Hari ini ordenya nggak jelas, sudah kalian bingung ini masih reformasi apa enggak ya Pak? Kalau sudah selesai, masa hasilnya kayak gini reformasi? Atau sudah selesai dengan tidak sukses? Itu namanya belum selesai. Atau kemarin keliru kita bikin reformasi itu harus dibahas. Kita nggak pernah bahas sih. Atau jangan-jangan ada kekuasaan yang memang bikin itu rumit dan kabur, sehingga kalian sendiri akhirnya bingung apa janjian reformasi itu. Dulu Pak Harto dengan Orde Barunya, untuk melanggengkan kekuasaannya, maka dia terus-menerus memproduksi gagasan-gagasan yang mendukung bikin dia bisa berkuasa lama. Misalnya tentang developmentalisme, misalnya tentang anti komunisme, kesaktian Pancasila, apalagi sampai kamu yakin Pancasila itu sakti loh. Mbah sakti neneng di. Sampai kamu yakin benar kan itu yang disebar. Repelita, pembangunan 5 tahun, P4, penataran. Oh, itu kan produksi-produksi pengetahuan yang bikin kekuasaannya tambah lama, tambah langgeng. Kenapa? Karena pengetahuan yang berjalan, berputar, diproduksi, mendukung. Jadi yang dikeluarkan itu yang bikin langgeng. Jadi bukan pengetahuan itu adalah sesuatu yang menghasilkan kekuasaan, tapi kekuasaanlah yang mengizinkan sebuah pengetahuan eksis atau tidak eksis. Makanya kan setiap rezim kekuasaan sebenarnya nggak cuma negara, bahkan di agama kan juga gitu. Maka kan ada kategori, jangan ini bukunya liberal, oh jangan ini bukunya orang fundamentalis, jangan. Itu kan dalam rangka ini loh, kamu jangan masuk ke pengetahuan itu. Pengetahuan kita yang benar itu cuma ini. Jadi ada rezim kekuasaan, jadi ada hubungan antara kekuasaan dengan pengetahuan. Jadi kekuasaan yang hari ini mampir di kepalamu, pengetahuan yang ada di kepalamu, itu sebenarnya sudah ada yang ngatur. Yang ngatur siapa? Penguasa. Kamu merasa, oh benar Pak itu yang tidak, sebenarnya kamu dihegemoni, didominasi, tapi nggak terasa. Karena sejauh yang kamu tahu yang benar ya cuma itu yang dijejalkan di kepalamu. Itu yang bikin pengetahuan terus secara nggak sadar sering jadi ideologi.
Jadi kekuasaanlah yang melahirkan pengetahuan. Dan jangan salah, kenapa kamu kok tidak berontak meskipun sistem pengetahuan dalam dirimu sebenarnya disetir? Karena kekuasaan itu bekerjanya nggak represif, tapi melalui normalisasi dan regulasi. Kamu dimapankan caramu berpikir, ditunjukkan bahwa yang normal itu kayak gini loh, yang kayak gitu nggak normal. Yang anak soleh itu yang kayak gini loh, yang kayak gini nggak soleh. Kalau terlalu banyak tanya itu cerewet. Sama guru harus nggak banyak tanya, itu adab yang baik. Oh, itu kan dianggap, oh gitu tuh aturannya. Ada normalisasi, ada regulasi yang bikin kamu nggak sadar kalau kamu dihegemoni. Sudahlah, ikhlas saja, pasrah saja. Orang ngalah itu martabatnya tinggi. Ya, itu kayak gitu banyak, sering kan kamu jumpai di mana-mana. Gitu loh. Sudahlah, mahasiswa yang baik tidak perlu terlalu banyak protes. Yang penting kuliah yang benar. Ingat loh, orang tua di rumah ya. Jadi, ya kan, kamu dijejali kayak gini tiap hari kan. Jadi kamu disetir tapi nggak terasa. Gitu loh. Ada yang bermain, yaitu apa? Yang punya kekuasaan. Untuk apa? Ya melanggengkan kekuasaannya dong. Jangankan yang kelas presiden, rektor apa, bahkan di kampung-kampung kecil-kecil, kiai kecil-kecil pun sebenarnya juga gitu. Pasti produksi pengetahuan, wacana yang disebarkan adalah wacana-wacana yang melanggengkan kekuasaannya dia. Dia akan melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang justifikatif sifatnya. Kadang-kadang misalnya ini contoh di pondok misalnya, itu kan kadang ya ngajinya itu terus. Dan kamu jangan protes, karena kalau kamu protes kualat sama Pak Yai. Ya kan? Pembaharuan, revitalisasi itu bagi mereka. Janganlah, jangan aneh-aneh. Selama ini sudah enak, sudah mapan, jangan nyari susah. Nah, itu biasanya kerja kuasa itu sudah dalam cermatannya Foucault. Tidak cuma di agama, tidak cuma di negara, bahkan di lingkup kecil, bahkan mungkin ngaji filsafat ini, itu sebenarnya kamu dikontrol pengetahuanmu, karena yang punya kuasa sekarang aku. Jadi sejauh mana kamu ngerti dan tidak tentang Foucault kan tergantung aku. Atau tentang filsafat yang macam-macam tergantung aku. Wong tokohnya tak pilih kan sesuai yang aku paham, yang aku ngerti dan yang aku mau kan itu. Sehingga isimu tentang filsafat, khususnya yang dari ngaji ini kan sangat tergantung padaku. Maka tak produksi wacana, tak cari tokoh, tak yang kira-kira kamu pingin ngaji terus. Nah, itu namanya relasi kuasa dan pengetahuan. Itu kan kayak kemarin di Jombang yang pondok yang santrinya dipecuti itu kan. Loh, untuk menjustifikasi itu kan tinggal dicarikan pengetahuannya, tinggal diproduksi argumennya, dan terus jadi sah. Dan kekuasaannya tentu terus kan, tidak jadi ambrol gara-gara ketahuan mencuti santrinya. Toh ada dalilnya, dan dalil itu kan dipilih. Itu persis kayak zaman Umayyah itu kan jadi khalifahnya agak curang dalam tanda petik. Tapi begitu dia jadi khalifah, yang diperkenalkan di dinastinya yang awal adalah ideologi yang namanya Jabariyah. Dan dia bilang, loh, kalau Allah nggak mengizinkan, saya tidak akan jadi khalifah. Kalau saya sekarang jadi khalifah, berarti Allah mengizinkan. Kalau sampean protes, berarti sampean protes terhadap ketetapannya Allah. Jangan diprotes, ini ketetapannya Allah ya. Jabariyah kan. Dan itu populer di era Jabariyah. Dan itu diadopsi oleh Muawiyah zaman itu. Nah ini strategi kuasa. Sama kayak zaman selanjutnya Abbasiyah yang rasional kan juga melakukan kayak gitu. Bahkan sangat terkenal namanya Mihnah Abbasiyah dengan Mu'tazilahnya, yang tidak setuju ideologi terus disiksa, diinterogasi, bahkan ada yang dihukum dan dibunuh. Ini sebenarnya sama strategi kuasa, karena kekuasaan punya korelasi dengan pengetahuan. Oke. Nah, apa sih yang melanggengkan
kekuasaan lewat pengetahuan. Kalau di Foucault dia keluar ada satu teori namanya panoptik, pengawasan panoptik. Ini melanggengkan kekuasaan. Pengawasan panoptik itu pengawasan yang cara mengawasinya itu kadang-kadang, cuma dampaknya terus-menerus. Panoptik itu lampu, mungkin ada yang bisa membayangkan lampu yang ada di penjara, yang biasanya muter seret, nah terus sampai sana balik lagi, ada di tower itu panoptik namanya. Itu kan kadang-kadang di tower itu nggak ada siapa-siapa, kadang-kadang juga ada orangnya. Cuma narapidana yang ada di bawah itu merasa di atas ada orangnya terus kan. Kalau kena cahaya itu merasa ada yang ngawasi dan lihat saya, maka nggak ada yang berani melarikan diri. Itu panoptik. Nah, kalau di Foucault pengawasan panoptik itu ya ada di mana-mana, sekelilingmu banyak. Kalau di agama misalnya, hati-hati lo ya, jangan jadi anak jelek. Allah selalu melihat meskipun nggak ada orang lihat. Nah, itu jenis panoptik. Ya panoptik nggak selalu jelek, yang bagus juga banyak. Atau kamu sekolah, di situ tak contohkan pemeriksaan HP-nya siswa. Kalau kepala sekolah bilang, hati-hati yang bawa HP, sekali-sekali akan kita lihat isi HP-mu apa. Oh itu kan nggak diperiksa tiap hari, tapi muridnya kan jangan-jangan hari ini diperiksa HP-ku. Akhirnya kan mereka nggak. Jadi pemeriksaannya discontinue kadang-kadang, tapi efeknya terus-menerus. Jangan dikira saya nggak tahu apa yang kamu lakukan di kamar. Dari gelagatmu aja aku ngerti. Itu mungkin jadi dia nggak ngerti apa-apa, tapi ini kan bisa ngontrol kamu kan. Wah ini jangan-jangan ngerti bener ini, kan gitu. Nah itu panoptik. Orang jadi baik, jadi patuh tanpa harus dipaksa, karena dia merasa dihantui oleh yang ngawasi ini terus-menerus. Ya kayak pejabat sidak itu kan ingin melahirkan efek panoptik. Hati-hati loh kalau tiba-tiba Jokowi datang atau Ahok datang, itu kan efek panoptik namanya. Orang jangan-jangan ketahuan nih. Itu efek panoptik. Dan yang kayak gini melanggengkan kekuasaan. Kayak kamu di kampus pakai sepatu, ya kan? Hati-hati loh ya, sekali-sekali nanti pembantu dekan bidang kemahasiswaan akan mensurvei sepatu-sepatumu. Yang nggak pakai sepatu nggak akan boleh masuk kelas. Padahal mungkin ya sekali-sekalinya itu bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, mungkin 1 semester sekali. Tapi kamu takutnya kan terus-terusan di 1 semester itu. Jangan-jangan pas kamu nggak pakai, pas waktunya sidang. Itu pengawasan panoptik. Di agama apalagi, agama itu penuh dengan ancaman-ancaman panoptik. Itu sehingga di barat beberapa tidak suka sama agama diawasi terus ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau jelek dikit, diawasi. Karena agama itu kan ngeri kan, kamu ngapain aja, bahkan yang terbersit di hatimu kecil aja, Allah tahu loh. Oh itu kan ngeri kamu diawasi. Aduh gimana ini, sumpah gak harap nakal sidik rain tuh, harap sidik nggak boleh. Ya untungnya kita punya sifat lupa ya. Coba kalau kita nggak bisa lupa, itu sumpah kamu. Iya, ya kan, sumpah kamu baru buka HP mau masukin password, nanti ketahuan ini kan gitu. Jadi itu yang terjadi. Kenapa kok bisa langgeng? Ya kayak dulu zaman Pak Harto untuk melanggengkan Orbanya kan, hati-hati loh, ada Litsus, hati-hati ada P4, hati-hati. Itu kan secara berkala ada pengawasan-pengawasan yang bikin orang trauma, hati-hati terus-menerus. Itu namanya pengawasan panoptik. Itu kan kayak dosen itu, alah aku ngerti levelmu kayak gimana, kamu kayak gimana aja aku paham. Itu kan bikin kamu salah tingkah terus kan. Ini mesti ngerti dosennya, ini mesti. Padahal mungkin dia nggak ngerti, tapi kamu terintimidasi terus-menerus. Dari wajahmu aja aku ngerti kok seperti apa kamu. Itu kan gaya kayak gini nih, gaya panoptik. Kadang-kadang orangnya sampai kamu anggap wali kan. Wah, ngerti masa depan ini kan ngono. Ini ngerti terus nguatir ini. Padahal mungkin dia nebak-nebak aja. Kadang-kadang itu kan kayak ramalan itu loh, ramalan
ramalan bintang, zodiak itu kan seolah-olah benar, padahal apa iya? Kalau kamu nggak percaya ya ramalan-ramalan itu, sebelum kalian baca judulnya, maksudnya apakah Leo-nya itu kamu tutup aja, kamu baca narasinya dok. Nggak usah dilihat headline-nya yang itu, mesti cocok kabeh. Karena selama ini kan kamu jujuk saya Leo, terus buat tonton Leo dok. Wah Leo sekarang menguntungkan, asmaramu dahsyat, apa gitu-gitu kan. Nah itu besok sebelum kamu baca, potong dulu Leonya, potong Sagittariusnya, potong itunya, terus wacana di sini dok. Nanti kan banyak yang cocok sama kamu loh. Jangan cocok ini, mesti gitu. Dan itu permainan jenis-jenis panoptik, kamu diawasi terus, di model gitu terus, dan kamu percaya yang kayak gitu-gitu. Oke, minggu ini kantongmu bokeh. Kamu percaya kan? Karena kamu bokeh ini kalau dibandingkan Abu Rizal Bakri tidak ada apa-apanya ini, yang sedikit. Padahal mungkin duitmu banyak. Hati-hati dengan asmara. Oh kamu kan hati-hati, padahal nggak duwe pacar itu loh, kamu percaya. Jadi dengan semangatnya kamu baca, tidak duwe pacar, baca ramalan asmara. Oke, nah itu pengawasan panoptik. Jadi ada relasi kuasa dan pengetahuan yang diawasi secara panoptik. Ada sistem, pasti ada sistem mekanisme itu.